Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil khalqillah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak didik sekalian, kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pelajaran kita minggu lalu. Kaifa halukum? Si Muhammad Raihan, Masya Allah, lagi mudik dia. Tapi tetap belajar, Masya Allah. Lagi mudik Muhammad Raihan. Jadi kemana nih? Lagi jalan-jalan Muhammad Raihan. Oh, oke. Baik, kita akan lanjut. Tetap diperhatikan pelajarannya ya, Muhammad Raihan. Kita akan lanjut ke pelajaran kita. Sampai mana kita minggu lalu? Ada yang ingat? Sampai ya, segi empat yang sampai ke mana kemarin segi empat? Segi tiga udah selesai kita bahas ya. Kemudian kita masuk ke segi empat kemarin. Segi empat udah masuk ke sampai ke aduh, salah pula ini slide-nya. Afwan ya, bentar. Salah bikin Ustadz Imam. Sampai mana kita kemarin? Yang segi empat ada apa aja? Yang pertama persegi ya kan? Udah kita bahas persegi atau belum? Udah ya. Baru yang kedua persegi panjang. Udah kita bahas juga kan? Mengenal persegi panjang. Baru yang ketiga apa? Yang ketiga setelah persegi panjang yang udah kita bahas juga apa kemarin? Yaitu jajar genjang ya. Siapa yang ingat apa perbedaan antara persegi panjang dan jajar genjang? Siapa yang ingat? Di mana letak perbedaannya? Persegi panjang dan jajar genjang? Ada yang ingat? Coba diingat-ingat. Apa perbedaan persegi panjang dan jajar genjang? Apa persamaannya? Apa perbedaannya? Coba disebutkan. Ana sambil mencari slide-nya ya. Salah. Ada yang ingat? Perbedaan jajar genjang dan persegi panjang, di mana letak perbedaannya, di mana persamaannya? Kemarin kan udah kita bahas ciri-cirinya kan? Persegi panjang dan juga ciri-ciri jajar genjang. Yang ini dia. Ya, yang ini bukan. Yang ini. Coba tengok lagi, Ustaz. Yang ini. Udah.
Baik, siapa yang ingat apa perbedaannya? Ada yang ingat? Letak perbedaannya yaitu di salah satunya di sudutnya, ya kan? Kalau di persegi panjang, sudutnya, setiap sudutnya itu berapa? Persegi panjang, yaitu membentuk siku-siku. Sudut siku-siku ada berapa jumlah sudut siku-siku? Lupa jumlah siku-siku, yaitu berapa? Berapa, Ejar? 90 derajat, ya kan? Sama-sama 90 derajat ya. Kalau persegi panjang. Tetapi kalau yang namanya jajar genjang enggak 90 derajat ya. Ya. Tapi berapa kemarin? Ya, enggak tentu ya. Tetapi setiap sudut yang berdekatan jika dijumlahkan yaitu 180 derajat, ya kan? Ya, itu salah satu perbedaannya. Persamaannya apa? Persamaannya yaitu sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dia. Misalkan AD berhadapan dengan BC sama panjangnya kalau di persegi panjang. AB berhadapan dengan CD sama panjangnya. Ya kan, sama juga dengan jajar genjang. AD berhadapan dengan BC, ya kan, sama panjangnya. AB dengan CD berhadapan sama panjangnya, gitu ya. Itu salah satu persamaannya ya. Seperti itu. Kemudian kelilingnya kemarin, keliling jajar genjang yaitu 2 kali panjang tambah lebar, sama rumusnya dengan persegi panjang ya. 2 kali panjang tambah lebar. Ya, perbedaannya di luasnya. Di luas jajar genjang rumusnya yaitu panjang kali tinggi ya. Panjang kali tinggi. Tetapi kalau di persegi panjang rumusnya yaitu panjang dikali lebarnya ya. Panjang kali lebar. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke yang keempat yaitu belah ketupat. Ya, ini juga salah satu dari bentuk persegi ya, yang ya ataupun segi empat ya. Segi empat yaitu salah satunya lagi yaitu belah ketupat. Kalau tadi jajar gendang hampir mirip, ada persamaannya dengan persegi panjang, di sini belah ketupat yaitu ada persamaannya dengan persegi ya. Jadi di sini belah ketupat adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 buah sisi yang panjangnya sama. Nah, ini sama ya kan? Panjangnya sama. Sama seperti persegi. Persegi di sini pun panjangnya sama setiap sisinya. Ya. Panjangnya sama setiap sisinya. Ya kan, sama seperti belah ketupat. Kemudian belah ketupat, keterangan selanjutnya sisi-sisi yang saling berhadapan, saling sejajar ya. Sisi-sisi yang berhadapan sama seperti ini tadi, AB berarti berhadapan dengan CD, sejajar ya, sama panjangnya. BC dan AD sama panjangnya tentunya ya. Kemudian di sini sisi-sisi yang saling berhadapan saling sejajar, dan sisi-sisi yang tidak saling tegak lurus ya. Sisi-sisinya tidak saling tegak lurus ya. Kalau persegi tadi kemarin sejajar dan tegak lurus dia ya. Yang ini tidak tegak lurus. Nah, antum lihat ya, tidak tegak lurus dia. Kemudian untuk lebih jelas lagi kita baca keterangan dari belah ketupat ya. Yang pertama yaitu mempunyai 4 buah sisi yang sama panjang, yang tadi ya, yang udah kita terangkan. Baru yang kedua mempunyai 2 pasang sisi yang saling sejajar ya, yang tadi juga yang udah kita jelaskan. Kemudian yang ketiga mempunyai 4 buah sudut
dengan sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Nah, di sini dia perbedaannya dengan persegi. Kalau persegi sudut-sudutnya yaitu sudah pasti 90 setiap sisinya kan. Kalau di belah ketupat sudut-sudutnya tidak pasti 90 di setiap sudutnya, tetapi yaitu jumlah 4 sudut yang berhadapan sama besar ya. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar yaitu sudut A berhadapan dengan sudut C, ya kan? Sudut B dihadapkan dengan sudut berhadapan dengan sudut D. Sudut A berarti sama dengan sudut C, sudut B berarti sama dengan sudut D ya besarnya ya. Berarti di sini kalau kemudian keterangan selanjutnya, jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Ya kan? Sudut A tambah sudut B 180, sudut B tambah sudut C 180, sudut C tambah sudut D 180, sudut D tambah sudut A 180, ya kan? Berarti di sini coba siapa yang bisa jawab? Kalau salah satu sisi diketahui, misalkan sudut A 70 derajat. Coba siapa yang bisa sebutkan besar sudut B, C, dan D? Siapa yang bisa sebutkan besar sudut B, C, dan D? Sudut A 80 derajat, ya 70 derajat. Sudut B, C, dan D berapa? Dari keterangan yang tadi. Coba siapa yang bisa sebutkan? Kedengaran nggak suara bising dari tukang? Kedengaran nggak? Kedengaran? Enggak kan? Kalau sudut A 70 derajat, sudut B, C, dan D berapa? Coba siapa yang bisa jawab? Antum tinggal lihat ini, jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Kemudian sudut yang berhadapan itu sama besarnya. Coba siapa yang bisa jawab? Yang A 70, berarti sudut B, C, dan D berapa? Sebutkan namanya. Coba siapa bisa jawab? Nggak kedengaran, coba di sini agak berisik ya. Lah ada lagi perbaikan masjid, coba dikuatkan suaranya. A70 B coba berisik. Siapa yang bisa jawab? Enggak kedengar. Coba ejar. Berapa ejar? Enggak kedengaran. Siapa yang jawab? Handsetnya mungkin ya. Berapa jawabannya? Coba diulangi. 70. B berapa?
Afwan, nggak kedengaran suara antum ya. Baik, berarti sudut B berapa ini? Yang berdekatan sini 70. Afwan, nggak kedengaran suara ya. Agak bising sama handsetnya kurang bagus ya. Di sini A 70. Berarti B 110 kan? Berdekatan 180. Di sini kan 70, berarti di sini 110. Yang berhadapan sama. Ya kan? Sini 70 berarti C juga 70. Sini 110 berarti di sini D juga 110. Gitu ya. Ya kan? Jadi kalau diketahui salah satu sudutnya, berarti sudut yang lain dapat langsung kita ketahui ya berapa besarnya. Ya. Seperti itu. Kemudian di sini keliling dan luas belah ketupat. Ya. Kelilingnya tentu sama ya. Rumusnya seperti persegi. Ya, karena tadi kita ketahui bahwa panjang setiap sisi ini sama. Ya kan? Yang mengelilinginya sama panjangnya. Sisi-sisi yang mengelilinginya. Berarti kelilingnya rumusnya yaitu 4 kali S. Jika kita misalkan ini S sisi, ya, sisi berarti kelilingnya rumusnya 4 kali S, ya. Kemudian luasnya yang berbeda, ya. Kalau luas yang tadi, kalau luas persegi, ya kan S pangkat 2, ya. Kalau luas belah ketupat, ya, setengah dikali diagonal 1 yang ini. Dan diagonal 2 yang ini. Panjang ini. Ya. Panjang AC dikali panjang BD, ya, dikali setengah. Gitu dia, luas dari belah ketupat, ya. Seperti itu. Baik. Kita lanjut ke layang-layang, ya. Jadi ini merupakan pertemuan kita terakhir sebelum libur, ya. Libur hari raya Id nanti. Ya, kemudian setelah libur kita sudah dijadwalkan untuk ujian nanti, ya, ujian praktek dan ujian tulis, ya. Jadi di sini hari ini kita akan selesaikan sampai trapesium, ya. Paling utama yaitu antum mengenal gimana dari bentuk ciri-ciri dari persegi, kemudian persegi panjang, jajar genjang, gimana perbedaannya, ya kan. Kemudian belah ketupat, dan sekarang kita masuk ke layang-layang, ya. Layang-layang ini tentu bentuknya antum pasti sering, ya, melihatnya, ya kan, berbentuk seperti layang-layang. Ya, namanya juga layang-layang, ya. Bangun datar segi 4 yang dibentuk oleh 2 segitiga sama kaki dengan alas yang sama panjang dan berimpit, ya. Mana itu 2 segitiga sama kakinya? Yaitu yang ini pertama. Segitiga sama kaki 1. Kemudian segitiga sama kaki 1 lagi, ya. Membentuk layang-layang dia, ya. Seperti itu. Kemudian keterangannya mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang, ya. 2 pasang, berarti DA sama panjang dengan DB, ya. DC sama panjang dengan BC, ya. Itu ke ciri-ciri yang pertama. Baru yang kedua dibentuk oleh 2 buah segitiga sama kaki, ya, yang kita jelaskan tadi, ya. Yaitu ABD dengan BCD, ya. BCD, ya. Kemudian yang ketiga mempunyai 4 buah sudut yang sepasang, sudutnya sama besar, ya. Di sini sudut B sama dengan sudut D. Antum lihat ini,
Sudut B ini sama dengan sudut D. Dan sepasang lainnya tidak, ya. Tidak sama besar sudut C dan sudut A, ya. Sudut A dan sudut C tidak sama besar karena di sini ya lebih lebar di sini, ya kan, daripada di sini lebih mengerucut dia. Jadi sudut D dan sudut B dalam layang-layang sudah pasti sama, ya, sama besar sudutnya, tetapi sudut C dan sudut A sudah pasti berbeda, ya, besar sudutnya, ya, dari layang-layang tersebut. Kemudian mempunyai satu sumbu simetri lipat, yaitu AC, ya. Simetri lipatnya ini AC yang bisa dilipat, ya kan. Dia mempunyai dua garis diagonal saling berpotongan tegak lurus, ya, AC dan BD. AC dan BD, ya. Berpotongan, ya kan. Berpotongan baru saling tegak lurus. Tegak lurus, ya. Gitu. Kemudian keliling dan luas layang-layang. Kelilingnya yaitu 2 dikali, kelilingnya kan ini, ya kan. Yang ini tadi sama panjangnya, dan ini juga sama panjangnya, berarti tinggal dicari, dibuat salah satunya, berarti 2 dikali AB. Kan AB sama dengan AD, nggak perlu ditulis dua-dua kan, ya, 2 kali AB aja dibikin, 2 kali AB. BC kan sama dengan CD, jadi BC aja dibikin mewakili, tetapi kali 2, ya, sehingga dibuat keliling sama dengan 2 kali AB ditambah BC, ya, 2 kali AB ditambah 2 kali BC, ya kan, kelilingnya, ya. Kemudian luasnya sama rumusnya dengan belah ketupat, ya. Tetapi di sini tentu diagonalnya berbeda, yaitu diagonal pertama ini, diagonal kedua ini, ya, setengah kali diagonal 1, setengah kali panjang ini dikali dengan panjang yang ini, ya, seperti itu dia. Ada yang mau ditanya di sini? Baik, kita lanjut. Afwan ya, enggak kedengaran suaranya. Kita lanjut aja dulu di trapesium. Kita lanjut trapesium. Sebelum kita masuk ke contoh nanti, kita masuk ke trapesium dulu. Trapesium merupakan salah satu bentuk dari segi 4, ya, segi 4, ya, ada 4 seginya di sini dengan sepasang sisi yang berhadapan sejajar, ya. Segi 4 dengan sepasang sisi yang berhadapan sejajar, ya. AB sejajar dengan CD, AD sejajar dengan CB, ya. Jadi di sini AB sudah pasti tidak sama dengan CD dia panjangnya, ya. Kemudian AD dengan CB bisa dia sama, bisa juga enggak sama, ya. Tetap disebut sebagai trapesium dia, ya. Kalau AB dan DC-nya, CD-nya udah berbeda, kemudian AD-nya, CB-nya bisa sama bisa enggak, ya. Gitu dia. Jadi di sini ada 3 jenis dari trapesium. Trapesium yang ke satu yaitu trapesium siku-siku, ya. Kemudian yang kedua trapesium sama kaki, ya. Yang ketiga yaitu trapesium sembarang, ya. Di sini kelilingnya AB, kelilingnya tinggal jumlahkan, ya.
AB karena kan belum tentu. Yang di sini kan berbeda dia jumlahnya. Apa namanya panjangnya? Di sini juga bisa jadi berbeda panjangnya. Jadi langsung jumlahkan semua. AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD untuk kelilingnya. Ya. Untuk luasnya rumusnya itu setengah kali AB, ya AB ini sisi alasnya ditambah CD, ya ditambah CD dikali T kali tingginya, ya itu luasnya, luas dari trapesium tersebut, ya. Ada pertanyaan di sini? Jadi trapesium siku-siku ini, jadi salah satu sisinya nanti dia berbentuk 90 derajat, garis seperti ini dia. Ya, kemudian di sininya berbentuk seperti ini. Ya, kemudian kalau sama kaki berarti AD dan BC-nya dia sama besar sudutnya, ya, sama besar sudutnya, ya kan, sama dia panjangnya nanti sama kaki, ya. Kemudian kalau sembarang berarti AD dan CD, BC beda semua dia panjangnya, ya gitu ya. Kalau siku-siku salah satunya dia nanti lurus 90 derajat, ya. Itu disebut dengan trapesium siku-siku. Kalau trapesium sama kaki berarti AD dan BC-nya dia sama panjangnya. Ya. Kemudian trapesium sembarang yaitu beda semua. AD dan BC beda dia panjangnya, ya. Gitu membedakan mana yang disebut sebagai siku-siku sama kaki dan sembarang, ya. Baik, coba kita masuk ke contoh yang pertama, ya. Yang pertama di sini yaitu apa ini? Jajar genjang, ya. Jajar genjang. Jadi antum lihat gambarnya, panjang AD 8 cm, panjang AB 12 cm, ya. Kemudian ditanya apa? Perbandingan antara DE, tinggi yang pertama ini tingginya. Kemudian yang DF, tinggi yang kedua, jika ini dibalik ya, ini menjadi tingginya. Ya kan? Ini kan kalau bentuknya seperti ini. Kalau dibalik maka panjangnya akan berada di sini, di DF. Ya. Berapa perbandingannya? Jadi yang pertama luas jajar genjang ABC yaitu AB dikali DE, ya. AB kali DE kan, tingginya DE di sini, ya kan? Kan panjang kali tinggi, rumusnya tadi ya, jajar genjang, ya. Kita lihat lagi, jajar genjang yaitu panjang dikali tinggi. Kalau yang pertama yaitu panjangnya ini, tingginya ini, berarti AB dikali DE. Kalau yang kedua yaitu panjangnya ini jadinya berarti kan, karena dibalik nanti, tingginya ini, panjangnya berarti BC dikali DF, ya kan? Kemudian berapa perbandingan antara DE dengan DF, ya kan? Luasnya sama-sama 96. Berarti tinggal kita cari, ya kan? Luas kan rumusnya tadi yaitu luas sama dengan panjang dikali tinggi. DE kan tinggi tadi ya, tinggi yang pertama, berarti luasnya sudah diketahui. 96
sama dengan panjang yang pertama berapa? 12 AB. Ya kan? 12 96 12 dikali DE berarti. Di sini tinggal kita balik. Diingat lagi pelajaran aljabar ya. Buat 12 kali DE sama dengan 96. Berarti pindah 12-nya ke kanan. Dari kali pindah menjadi bagi ya kan. DE berarti DE sama dengan 96 per 12 sama dengan 8 cm ya. Kemudian yang kedua ya 96 sama dengan di sini panjang yang BC ataupun DF ya. Panjang DF ya. Berarti BC panjangnya berapa? Ya kan? Di sini 96, luasnya tetap 96. Ya. Panjang BC sama dengan berapa panjang BC? Di sini 8 ini ya, bukan 9 ya, salah tulis dia 8 ini. 8 dikali DF. Ya, berarti 96 per 8. Ya. 96 per 8 berapa? Ini disederhanakan ya menjadi 32 per 3 ya kan. Kemudian di sini dibandingkan ya. Apa? Yang mana 12 per 1? (96) per berapa? Oh iya. Sebentar ya. Baik, di sini 9 ya. BC 9 kan? BC jika luas sejarkan 96 cm², maka di sini apa ya? 32 per 3 kan? Berapa ini? 96 per 8 berapa? Berapa 96 per 8? Ini 8 kan di gambarnya? Ya, berarti antum bandingkan DE per DF. Ya. Ya, bandingkan DE per DF. Berapa DE-nya? DE kan 8. Ya, DF tadi berapa juga? Ya, tinggal antum bandingkan DE per DF. Ya, di sini salah tulis dia 9 dibuat. Ya, seperti itu. Baik. Afwan ya. Waktu kita sudah habis. Ya, jadi di sini tadi ini antum tinggal ganti menjadi 8 ya. BC-nya 8 ya. Kemudian antum bandingkan DE nanti dengan hasil di sini. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan?
Nggak ada ya. Waktu kita juga sudah habis. Sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.